Kepadatan arus balik mulai terjadi di ruas tol Purbalenyi Purwakarta, Jawa Barat malam ini. Presiden Joko Widodo mengecam keras pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menghina agama Islam. Mulai besok pemerintah Arab Saudi membuka kembali kesempatan umroh bagi jemaah dari luar negeri. Halo, selamat malam pemirsa. Kawasan wisata berpotensi menjadi klaster baru persebaran COVID-19. Ratusan wisatawan di Jawa Barat dinyatakan reaktif usai rapid test. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam iNews Malam bersama saya, Aprilia Putri. Kita awali informasi malam ini, pemirsa. Arus balik mulai terjadi di ruas tol Purbalenyi Purwakarta, Jawa Barat malam ini. Arus kendaraan dari arah Bandung menuju Jakarta padat. Ribuan kendaraan dari arah Bandung menuju Jakarta memadati ruas tol Purbalenyi, tepatnya di kilometer 79 sekitar daerah Maracang, Purwakarta, Jawa Barat. Kendaraan mengular panjang hingga beberapa kilometer. Kepadatan didominasi kendaraan pribadi berplat Jabodetabek. Banyaknya bus dan truk pengangkut barang membuat arus bertambah padat. Bahkan laju kendaraan sempat melambat meski tak menimbulkan kemacetan. Sementara arus kendaraan dari Jakarta menuju Bandung terpantau lancar. Lonjakan arus kendaraan juga terjadi di gerbang tol Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat malam ini. Arus kendaraan dari Jawa menuju Jakarta terpantau padat dari tol Palikanci hingga gerbang tol Cipali, Palimanan. Ribuan kendaraan dari Jawa menuju Jakarta memadati ruas tol Cipali, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat Sabtu malam. Arus kendaraan harus melambat dan antri saat memasuki loket pembayaran gerbang tol Cipali. Arus kendaraan yang didominasi roda 4 pribadi dan bus ini harus berjalan merayap di tengah derasnya guyuran hujan. Pihak tol Cipali yang telah membuka 16 gardu loket pembayaran tak mampu mengurai kepadatan yang cenderung kian memanjang. Diperkirakan lonjakan volume kendaraan akan terus terjadi hingga esok. Lumayan padat sih. Padat? Iya, dari mulai Semarang udah mulai padat, merayap. Ini mau balik kemana? Ini mau balik ke Depok. Oh, ke Depok? Iya. Gimana situasi jalan tadi agak padat? Arus balik libur panjang di ruas tol Cikampek menuju Jakarta pada Sabtu malam terpantau padat. Penumpukan kendaraan mencapai 10 km. Di hari keempat libur panjang, ruas tol Cikampek menuju Jakarta mengalami kepadatan kendaraan mulai dari kilometer 62 hingga kilometer 52 yang berada di wilayah Karawang, Jawa Barat. Kepadatan kendaraan akibat pertemuan dua arus kendaraan dari arah Cikampek dan dari arah Bandung. Untuk mengurai antrian kendaraan, polisi memberlakukan kontraflow. Diprediksi malam ini menjadi puncak arus balik libur panjang di ruas tol Cikampek. Pemirsa, kawasan Puncak Bogor juga masih ramai diminati wisatawan. Puncak arus balik di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat diprediksi terjadi Minggu siang. Selengkapnya berikut laporan reporter Yosefina Damaris serta juru kamera Khairul Arifin dan Galih Bagas. Hari keempat libur panjang dan cuti bersama nasional, kawasan wisata Puncak masih diminati oleh masyarakat, baik itu wisatawan lokal maupun wisatawan asal ibu kota. Kepadatan arus lalu lintas sempat terjadi beberapa kali di jalur Puncak ini, bahkan sempat ada antrian sepanjang 3 hingga 5 km mengarah ke Puncak, dimulai titiknya dari exit tol Ciawi. Mengurai kepadatan ini, Satlantas Polres Bogor menerapkan rekayasa lalu lintas berupa one way buka tutup jalur, baik itu kendaraan yang mengarah ke Puncak ataupun sebaliknya arah Jakarta. Meski banyak masyarakat yang masih mengunjungi kawasan Puncak, tapi arus balik juga sudah mulai terlihat sejak Sabtu pagi. Namun untuk puncaknya sendiri diprediksi akan terjadi pada Minggu siang. Mengantisipasi lonjakan arus balik pada Minggu siang, petugas menerapkan ataupun merencanakan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow dan juga one way buka tutup jalur
rencananya akan dimulai pada pagi hari, kemudian dilanjutkan pada siang hari hingga sore hari, dan seluruh kendaraan yang berada di kawasan puncak ataupun jalur puncak atas ini terkuras seluruhnya. Polisi memfokuskan 3 titik yang menjadi keramaian, diantaranya adalah Simpang Pasir Muncang, Simpang Megamendung, dan juga Pasar Cisarua. Pergerakan dan juga dinamika di titik tadi ini akan diperhatikan untuk menentukan apakah akan dilakukan one way atau tidak. Terkait dengan penegakan protokol kesehatan, cukup ketat dilakukan di sini. Selain operasi justisi, ada juga rapid test yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. Sejak hari pertama hingga hari ini, total ada 64 wisatawan yang reaktif, dan kemudian ini akan dievaluasi untuk rencananya akan dilakukan rapid test setiap akhir pekan guna mencegah munculnya klaster wisatawan dan juga menekan penyebaran COVID-19. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Yosefina Damaris, Khairul Arifin, Gali Bagas, iNews melaporkan. Arus lalu lintas di sekitar kawasan wisata Lembang, Bandung Barat juga masih terpantau padat hingga malam ini. Meski demikian, jumlah kendaraan yang melintas berkurang dibandingkan hari sebelumnya. Kepadatan arus lalu lintas masih terjadi di sekitar kawasan wisata Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat pada Sabtu malam. Kendaraan berplat Jabodetabek masih mendominasi meski jumlahnya berkurang dari hari sebelumnya. Kepadatan mulai terjadi dari arah Subang menuju Lembang atau ke kota Bandung. Satlantas Polres Cimahi memperlakukan sistem satu arah dari Bandung menuju Lembang atau sebaliknya untuk mengurai kepadatan. Situasi arus lalu lintas di jalur wisata Lembang untuk malam hari ini sudah mulai menurun daripada siang hari ataupun daripada kemarin. Kemarin memang kita prediksi sebagai puncak arus mudiknya. Untuk CB-nya sendiri hari ini apa Bu? Seperti apa Bu? CB-nya hari ini tetap kita lakukan penarikan apabila ada antrian sampai dengan Rumah Sakit Umum Daerah Lembang, kita lakukan penarikan sampai dengan pertigaan Betrik. Dan untuk turunnya, apabila antrian sudah sampai dengan Pasar Panorama, kita lakukan penarikan sampai dengan pertigaan Betrik. Kepadatan di kawasan ini sudah terjadi sejak Sabtu pagi. Penumpukan terjadi di titik masuk kawasan wisata. Kepadatan diprediksi masih akan terjadi hingga hari Minggu, sering berakhirnya masa libur panjang. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Jelang berakhirnya libur panjang, Taman Marga Satwa Ragunan ramai dikunjungi warga. Sejumlah pengunjung sengaja datang dengan bersepeda. Sejumlah pengunjung memanfaatkan libur panjang untuk berlibur ke tempat wisata, salah satunya Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta. Selain datang bersama keluarga, sejumlah pengunjung datang ke Ragunan dengan bersepeda. Pihak Ragunan menerapkan protokol kesehatan untuk para pengunjung. Para pengunjung diharuskan menggunakan masker serta menjaga jarak dan mencuci tangan di tempat yang disediakan. Bagi warga Jakarta, pengelola mengimbau pengunjung untuk membeli tiket secara online sehari sebelumnya. Ya libur panjang sih, kalau keluar kota pada macet ya, mending kita di sini aja deh keliling-keliling gitu. Kayaknya Ragunan adem, enak gitu aja Pak. Manfaatin karena kan emang COVID ini udah lama kan nggak liburan. Liburan kita cari yang dekat, salah satunya di Ragunan ini. Jadi datang sini sendiri atau sama keluarga semua nih? Sama keluarga berempat. Berempat ya? Iya betul. Dan kenapa pilih Ragunan sih sebenarnya? Yang pertama dekat. Dalam 2 hari terakhir, Taman Marga Satwa Ragunan dikunjungi sebanyak 2.048 pengunjung. Selain aksesnya mudah, harga tiketnya juga terjangkau. Dari Jakarta, Mahathir Mohamad, Jakastia, iNews melaporkan. Pemirsa, Pantai Ancol, Jakarta Utara masih menjadi destinasi alternatif untuk menghabiskan libur akhir pekan. Tak hanya dipadati masyarakat yang bersantai, pengunjung juga memanfaatkan libur akhir pekan ini dengan bersepeda di sekitar pantai. Di tengah libur panjang akhir pekan, Pantai Ancol masih menjadi primadona warga untuk berwisata. Tak hanya bersantai, warga juga menikmati liburan di Ancol dengan bersepeda. Sejak menjadi tren di masa pandemi, warga memilih berwisata sambil bersepeda agar tetap terjaga stamina selama libur akhir pekan.
Kan sekarang ini kan lagi corona ya, lagi pandemi, itu kan kita harus jaga kesehatan, makanya kenapa tetap bersepeda supaya tetap berstamina badannya gitu. Ya, selain kesehatan adalah refreshing, melihat alam terbuka di Pantai Ancol dan juga suasana dan udaranya pun cukup segar. Selama berada di wilayah Pantai Ancol, warga tetap diimbau untuk menerapkan protokol kesehatan. Dari Jakarta, Naila Asmi, Nanda Gautama, iNews melaporkan. Pemirsa, kendaraan dan penumpang pejalan kaki memadati Pelabuhan Bakaheni, Lampung. Tercatat puluhan ribu penumpang telah menyeberang dari Sumatera ke Pulau Jawa. Lonjakan penumpang terjadi di Pelabuhan Bakaheni, Lampung pada libur panjang dan cuti bersama peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1441 Hijriah. Antrian kendaraan roda 4, truk, dan kendaraan bis di pintu tol gate pelabuhan lebih ramai dibanding hari biasanya. Para petugas pun harus bekerja lebih ekstra untuk melayani para calon penumpang kapal tersebut. Lonjakan penumpang sejak kemarin mencapai 100% dibanding hari biasanya. PT ASDP Bakaheni hari ini telah menyeberangkan penumpang kendaraan roda 4, bis dan truk berjumlah 5.300 unit. Sementara untuk penumpang pejalan kaki dan di atas kendaraan berjumlah 19.000 orang. Dari Palembang ke Jakarta. Tujuannya Pak? Jakarta. Jakarta. Ini kan masih dalam rangka COVID Pak. Apa tidak ada kekhawatiran Pak di jalan Pak? Ya tidak lah. Yang penting kita ngikutin protokol kata pemerintah. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, PT ASDP Bakaheni telah menyiapkan puluhan kapal berukuran besar. Penumpang diimbau untuk menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak saat berada di dalam kapal. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Unjuk rasa kecam pernyataan Presiden Prancis kembali terjadi di Medan. Sesaat lagi di iNews Malam.